Kena batunya, Barcelona tolak kepulangan ex La Masia yang sudah dicap pengkhianat. Moriba merupakan salah satu jebolan La Masia. Ia bergabung dengan Akademi Barcelona yang tersohor tersebut pada tahun 2010 lalu dan menebus skuad inti 11 tahun setelah pada era kepemimpinan Ronald Koeman. Pelatih asal Belanda tersebut sudah cukup dermawan dalam hal pemberian menit bermain buat Moriba. Untuk pemain muda sepertinya, ia mampu mencatatkan 18 penampilan di semua kompetisi yang memungkinkan dirinya mencetak 1 gol. Jelas Barcelona melihat Moriba sebagai pemain dengan prospek masa depan yang cerah. Namun permintaan kenaikan gaji yang diajukan Moriba di saat klub sedang berhemat karena krisis keuangan membuat kedua belah pihak sepakat berpisah. Leipzig terkenal sebagai klub yang ramah buat pemain muda, tapi tidak dengan Moriba. Pemain berusia 18 tahun tersebut cuma mencatatkan penampilan selama kurang lebih 100 menit yang kebanyakan dilakoni sebagai pengganti. Bahasa yang menjadi kendala utama, alhasil Moriba tak mampu menstabilkan posisinya di skuad inti. Situasi tersebut membuat dirinya berpikir untuk kembali ke Barcelona dan Leipzig telah setuju membiarkannya pulang. Sedihnya Barcelona sudah tidak tertarik menampung Moriba lagi. El Nacional melaporkan bahwa sang presiden klub Joan Laporta menutup pintu kepulangannya dan mencap Moriba sebagai seorang pengkhianat. Sekarang Moriba cuma bisa menyesali keputusan untuk cabut dari Barcelona. Padahal pada awal musim ini, ia memiliki kesempatan besar untuk merebut satu tempat di starting 11 Ronald Koeman. Pedri Gonzalez masih berlibur dari Quick masih kesulitan merebut hati Koeman. Miralem Pjanic pun sudah mengemas barang-barangnya untuk bergabung dengan Besiktas sebagai pemain pinjaman. Bungkus, Barcelona sepakati transfer Ferran Torres dari Manchester City. Nama Torres berada di puncak daftar bidikan Barca sejak kedatangan Xavi. Dia dianggap sebagai pemain yang bisa jadi bagian pembangunan masa depan Blaugrana. Awalnya ketertarikan Barca terhadap Torres dianggap sebagai gosip belaka. Pasalnya Man City jelas tidak mungkin melepas Torres dengan harga murah, dan Barca sedang mengalami masalah finansial. Kini kabar tersebut dikonfirmasi. Barca akan mendatangkan Torres ke Camp Nou dengan segera. Kabar transfer Torres ke Barcelona pertama kali disuarakan oleh Fabrizio Romano, ahli transfer sepak bola Eropa. Melalui akun Twitter, Romano mengkonfirmasi transfer Torres. Kedua klub mencapai kesepakatan nilai transfer sebesar 55 juta euro plus 10 juta euro dalam bentuk bonus. Artinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembayaran 10 juta euro tambahan tersebut. Ferran Torres bakal diikat dengan kontrak fantastis berdurasi 5 tahun. Dia diharapkan bisa jadi bintang baru masa depan Barca. Upaya Barca di tengah masalah finansial, transfer Torres ini termasuk salah satu kejutan Barca. Pasalnya Blaugrana diyakini tengah mengalami masalah finansial, transfer pemain bakal sulit. Namun kabarnya Barca telah mendapatkan pinjaman bank beberapa bulan terakhir. Angkanya cukup fantastis untuk digunakan dalam transfer pemain dan pembayaran gaji. Diduga Torres akan segera menaikkan kontrak dan bakal bergabung dengan Barca di bulan Januari 2022. Meski begitu, Barca tidak akan bisa mendaftarkan Torres sebagai pemain baru di La Liga sebelum ada pemain lain yang keluar. Dulu tolak Bayern demi Barcelona, sekarang pemain Amerika ini bakal dijual klubnya. Barcelona telah menjadikan penguat di sektor serangan mereka pada bulan depan sebagai prioritas. Tapi sebelum bawa pemain baru masuk, raksasa Katalan harus lebih dulu melonggarkan ruang ganti mereka dengan menjual beberapa pemain mereka. Laporan sebelumnya dari Sport telah menyebutkan bahwa gelandang Brasil Philippe Coutinho mungkin akan kembali ke Premier League dan bergabung dengan Arsenal. Tapi dia bukan satu-satunya pemain yang diharapkan untuk pergi dari Katalan. Saat Samuel Umtiti dan Neto juga masuk dalam etalase transfer mereka. Kini laporan ESPN juga menyebutkan bahwa Blaugrana sekarang terbuka pada penawaran untuk pemain yang sebelumnya ingin mereka pertahankan. Salah satunya adalah bek kanan Sergio Des. Pemain internasional Amerika itu baru bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2020 lalu senilai 365 miliar rupiah. Usai pemain bertahan tersebut menolak tawaran Bayern Munich demi bisa bermain bersama Lionel Messi. Kedatangan Dani Alves yang berusia 38 tahun dengan status bebas transfer akan menambah persaingan lebih lanjut di bek kanan. Untuk itu, Barcelona terbuka pada penjualan Sergio Des yang kabarnya masih mendapatkan minat dari Bayern Munich.
Laporan sebelumnya di situs ini telah menyebutkan bahwa Barcelona telah menyepakati kesepakatan transfer Ferran Torres dari Manchester City senilai berapa ratus 6 miliar rupiah. Sementara tim besutan Xavi Hernandez juga ingin bisa mengontrak Cesar Azpilicueta ketika kontraknya di Chelsea berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Demi kejar Matthijs de Ligt, Barcelona ingin buang dua pemain bergaji total 595 miliar ini. Barcelona bisa bersiap untuk mendapatkan bek tengah Juventus Matthijs de Ligt segera setelah mereka bisa melepas Samuel Umtiti dan Philippe Coutinho di pasar transfer mendatang menurut laporan Gerard Romero. Baru-baru ini agen bek Belanda tersebut telah mengkonfirmasi bahwa kliennya siap untuk mengambil langkah lain dalam karirnya dan siap meninggalkan Liga Italia untuk mencari tantangan baru serta mengembangkan karirnya. Pemain berusia 22 tahun tersebut sebenarnya masih terikat kontrak di Juventus hingga musim panas 2024 mendatang setelah kedatangannya dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2019 senilai 1,5 triliun rupiah. Sekarang Barcelona bersiap untuk menjadi pesaing terbaru guna mendapatkan tanda tangan pemain internasional Belanda tersebut. Tapi sebelumnya mereka harus terlebih dulu melonggarkan tagihan gaji mereka di Camp Nou. Di antara pemain yang mereka ingin lepas adalah Philippe Coutinho, pemain bergaji tertinggi kedua, dan Samuel Umtiti, pemain dengan gaji tertinggi ke-6 di skuad asuhan Xavi Hernandez saat ini. Terlepas bahwa keduanya bukan merupakan pilihan utama di skuad Barcelona saat ini, tapi memang gaji keduanya sangat fantastis. Gelandang Brasil dikabarkan mengantongi hingga 353 miliar rupiah per tahun, sementara bek Perancis dibayar mencapai 242 miliar rupiah per tahun.